belajar ulang. Oke, hari ini kita masuk ke materi deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin sama deret Taylor itu sebenarnya sama ya. Materi sebelumnya kita sudah membahas deret Taylor, sekarang deret Maclaurin. Nah, kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitaran x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin yang merupakan deret Taylor baku. Kasus x0 sama dengan 0 paling sering muncul dalam praktek. Jadi deret Maclaurin itu cenderung dibentuk yang paling lebih sering ya digunakan daripada deret Taylor. Deret Taylor itu yang lebih umum ya cenderung. Nah, contoh 2.2 uraikan sin x pangkat x cos x dan len x plus 1 masing-masing ke dalam deret Maclaurin. Wow, ini langsung ada jawabannya ya. Oke, ini kalau UTS nih biasanya muncul nih soal ini di antara 4 ini ya. Tapi nggak persis ya, ada apa namanya, ada embel-embelnya sedikit. Nah, contohnya sin ya. Kemarin contoh soalnya apa? Ini sin. Kayak sin lah. Sebentar, ada nggak ya? Sin. Oh, ini sin. Nah, ini aja deh. Ini sinnya bentuk. Oh, jangan. Oh, jadi galau. Ini aja. Oh, langsung aja. Aduh, kayaknya sudah mulai malam ya. Oke, kita dari awal saja. Deret Maclaurin, maksudnya biar cenderung lebih paham ya. Deret Maclaurin. Nah, untuk si sin x. Nah, kita tahu bahwa si fx itu sin x. Nah, di bentuk ini saya nggak menulis ulang fx0 ya, karena minggu kemarin sudah dipahami bahwa fx, sin x, dan seterusnya turunannya nanti dipakainya variabelnya diganti pakai x0, berarti sin sama cosnya berarti x0 gitu ya. Oke, turunan pertamanya, turunan dari sin adalah cos x. Turunan kedua min cos x, min sin x. Wah, sepertinya sudah mulai tanda-tanda ya. Turunan ketiga berarti di sini min cos x, turunan sin kan cos, minnya masih. Lalu turunan 4 kucingnya ke sini lagi. Turunan dari cos itu min sin, min kali min positif, jadi sin x. Ini balik lagi. Nah, kita buat deret ya. Nah, kalau kemarin bentuknya sin x itu ini sin x0 ditambah x min x0 1 faktorial turunan pertamanya plus x min x0 pangkat 2 faktorial, lalu dikali turunan kedua ditambah seterusnya. Nah, di deret Maclaurin yang ini dibuat 0, jadi sin 0 ditambah x min 0 per 1 faktorial dikali turunan pertama pada saat 0. Nah, saya langsung tulis saja. Turunan pertamanya itu cos x, berarti cos 0 ditambah x min 0
pangkat 2 faktorial, turunan keduanya min sin 0, dan seterusnya. Sin 0 itu berapa? 0. Ini X dikali cos 0 itu 1. Tulis aja deh. Berarti di sini X min 0, X berarti ya pangkat 2 per 2 faktorial itu 2. Min sin 0, 0. Tambah dan seterusnya. Berarti di sini tinggal X ditambah X kuadrat per 2 ditambah seterusnya. Ini kalau dilanjut sebenarnya bisa di sini ini plus 0, di sini plus X pangkat 4 ya per 4 faktorial dikalikan 1. Berarti di sini X pangkat 4 per 4 faktorial. 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 3, 24 ya. Kali 4, 24. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kok sebentar ada yang berbeda? Pangkat 1, 2. Sebentar. Sin kan? Beda. Kita cek dulu. Sin 0, 0. Sin pangkat 1. Pangkat 2-nya 0. Lah, ketemu. Waduh. Oke. Jadi seperti itu dalam mengerjakannya, harus hati-hati. Jangan sampai tertukar, tertinggal, apalagi berpindah tangan lah ya intinya. Ini X1 muncul 1. Nah, di sini 0. Kenapa di sini muncul? Di sini ada 1 di sini. Oke, ini perbaikin aja lah, ditambah panjang aja. Ini diperbaiki, ini diperbaiki. Jadi kalau sin itu sebenarnya pangkat yang ganjil aja yang muncul. Nah, kita ulangi lagi di sini. Nanti di daerahnya ditambah panjang aja. Cos 0, X0, sin 0, berarti di sini X min X0 pangkat 3 per 3 faktorial turunan ketiga ditambah X min X0 pangkat 4 per 4 faktorial dikali turunan keempat X0. Yang bawahnya di sini X min 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali turunan ketiga min cos 0. Oke. Ditambah X min 0 pangkat 4 per 24 dikali 0 ya. Min sin 0. Oh, udah sin 0 lagi. Ditambah selanjutnya. Nah, di sini 0 berarti di sini X pangkat 3 per 3 faktorial 1, 2, 3, 6. Terus nah, jangan lupa di sini pangkat 3 itu min depannya ya. Ini benar. Terus ini 0. Lalu di sini sebenarnya ini akan positif X pangkat 5 per 5 faktorial 120 ya. Dan selanjutnya. Oke, jadi di sini 0 X pangkat 1 X pangkat 3 per 6 ini negatif, terus nanti positif lagi. X pangkat 5 per 120 nanti negatif lagi. Nanti X pangkat 7 per 7 faktorial. Sekian lah ya, ditambah seterusnya. Oke. Misalkan kita lihat di bukunya nih. Oh, sampai segini curang dah.
Jadi ini tandanya itu positif, negatif, positif, negatif. Pangkatnya ganjil, pangkat 1, X pangkat 3, X pangkat 5, dan seterusnya. Wah, ini curang nih, saya jauh. Oke, nah sekarang untuk yang E ya, E pangkat X. Nah, E pangkat X. Nah, berarti Fx-nya itu E pangkat X, F aksennya itu E pangkat X, F turunan keduanya E pangkat X, gampang. Kecuali di depannya ada misalkan 3. Nah, itu nanti dikali. Jadi memang ada banyak. Ini karena contoh ya paling gampang ya. Nah, tuh sama aja bentuknya. Lalu kita masukkan ke deretnya, berarti si fx atau E pangkat X sama dengan E pangkat 0, X0 ya. Jangan, oke. Saya tulis ulang sedikit-sedikit. Oke. Ingat bahwa fx itu fx0 ditambah x min x0 pangkat 1 per 1 faktorial dikali turunan pertama x0 dan seterusnya. Nah, kita ganti bahwa ini E pangkat. Oke, sebentar. Bentar. Oke. Nah, E pangkat X ini menjadi E pangkat 0. Oke. Dikali ditambah X min 1 faktorial E pangkat 0 dan seterusnya pangkat 2 per 2 faktorial dikali E pangkat 0 dan seterusnya lah ya. Nah, ini 1 ditambah yang E0 itu 1 jadi X pangkat 1 ditambah ya ini X pangkat 2 per 2 faktorial atau 2 ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial 6 ya. Tambah X pangkat 4 per 4 faktorial itu 24 dan seterusnya. Oke. Nanti tinggal kalau mengerjakan nulisnya yang lebih rapi lagi. Sama ya. Kalau cos cenderung kayak sin, cuma polanya nanti berbeda. Sama kalau len. Oke. Len 1. Oke. Di sini. Oke. Nah, di sini juga dikerjakan mirip seperti yang tadi sebenarnya ya. Oke. Kalau len
1 dan seterusnya berapa. Nanti ini bisa dicek ya. Nah, oke. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada. Kan lah yang len inilah ya. Oke. Ngerjakan yang len. Ada. Kucingnya naik-naik. Sakit nih itunya. Kan lah satu lagi nih. Mencari nilai. Oke. Cari deret Maclaurin untuk len X plus 1. Nah ini biasanya muncul di ujian. Oke. Nah, kita cari dulu yang pertama turunannya fx ln x plus 1. Turunan pertamanya apa? Nah, lihat di buku. Nah, turunan pertamanya mana? Nih. Turunan pertamanya adalah x plus 1 pangkat min 1. Sebenarnya ln x turunannya ini 1 per x. Nah gitu. Berhubung supaya gampang menurunkannya x pangkat min 1 sama ya bentuknya. Oke. Kita tulis. Nah, ini variabelnya si x yang tadi diomongin, berarti di sini x plus 1 pangkat min 1. Lalu turunan keduanya min 1-nya taruh depan, x plus 1 pangkat min 2. Oke. Aduh. Ini kucingnya. Ini. Lalu turunan ketiganya, mohon maaf, ada ini kucingnya naik min 2 kali min 1 jadi 2, x plus 1 min 2 kurangi 1 jadi min 3. Begitupun turunan keempat, jadi min 3 kali 2 jadi min 6, x plus 1 pangkat min 4. Nah, seperti biasa fx dan seterusnya nanti ditulis ulang saja. Nah, berarti di sini ln x plus 1 si rumusnya berarti jawabannya adalah ln x0 plus 1 ditambah x min x0 berarti x min 0 per 1 faktorial dikali turunan pertama di sini berarti 0 x0 ya plus 1 pangkat min 1 ditambah x min x 0 ya pangkat 2 per 2 faktorial atau 2 dikali turunan keduanya min 1 x plus 1 pangkat min 2 dan seterusnya. Nah, berarti di sini ln 0 plus 1 berarti ln 1 itu 0 ya. Ditambah x pangkat 1 x. Ini 1 pangkat min 1 1 lah ya. Oke, terus di sini x pangkat 2 per 2 dikali, wah ini negatifnya terdepan ya, negatif terus dan seterusnya lah ya. Oke, kita lihat di buku. Nah, agak sebenarnya enggak sesulit yang
terlihat di buku sebenarnya. Mana ya? Nah, seperti itu. Jadi di sini polanya akan jadi positif negatif tandanya. Nih positif nanti negatif lagi. Terus pangkatnya sama 1 2 3 4 dan seterusnya. Nah, si faktorialnya ini akan hilang ya, karena memang nanti pembagi contohnya di sini jadi 3 faktorial. Kenapa? Karena 1 kali 2 udah dibagi 2, jadi 2 bagi 2 sisanya 3. Di sini 6 itu kan 2 faktorial. Nah, dan seterusnya. Di sini nanti 4 berarti 24. Nah, ini kan 4 faktorial. Jadi nanti di sini 5 dan seterusnya. Jadi ya gampang-gampang aja. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Oke. Cukup ya. Jadi deret Maclaurin intinya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke.